Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kali ini kita masuk bab baru, yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi, yaitu KD 3.15 dan KD 4.15, yaitu menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi serta membuat peta pikiran atau rangkuman buku fiksi dan non-fiksi. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu penjelasan berikut ini. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian buku fiksi dan non-fiksi, kedua ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, tiga unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, empat perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi, lima jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, dan yang keenam merangkum buku. Apakah kamu suka membaca buku? Buku jenis apa yang suka kamu baca? Buku materi pelajaran atau novel genre romance? Terlepas dari genre apa yang suka kamu baca, tentunya kamu sudah tidak asing dengan karya tulis fiksi dan non-fiksi, bukan? Dalam karya tulis tersebut terdapat unsur-unsur penyusunnya, mulai dari sampul hingga isi bukunya. Dengan kamu tahu unsur-unsur penyusun dari karya tulis tersebut, kamu jadi bisa menentukan buku yang kamu baca, termasuk karangan fiksi atau non-fiksi, sehingga kamu bisa lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam buku. Langsung saja kita bahas mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi berikut ini. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Bisa dibilang kalau buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan pengarang atau penulisnya. Penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulisnya, jadi buku fiksi tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya. Contoh buku fiksi antara lain dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Jadi isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Dan isinya pun harus informatif. Contohnya adalah buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah. Nah, itulah tadi pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari buku fiksi. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri buku non-fiksi. Pertama, ditulis dengan bahasa formal. Kedua, menggunakan metode penulisan denotatif atau makna sebenarnya. Tiga, berisi fakta. Keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. 5. Menyajikan temuan baru atau penyempurnaan yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi meliputi bagian yang pertama cover buku, kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, dan yang keempat isi buku. Pertama, cover buku. Cover buku adalah halaman paling depan dari sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, gambar, ilustrasi, dan tahun penerbitan buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Rincian subbab buku adalah berupa daftar isi. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Oh iya, daftar isi tentu saja sudah diatur secara urut. Ada yang ada halamannya dan ada juga yang tidak ada halamannya di daftar isi tersebut. Dengan adanya daftar isi, kamu jadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai isi buku, bukan? Yang ketiga yaitu judul subbab. Judul subbab adalah satu judul setiap bab. Judul ini adalah gagasan utama bab diceritakan. Contohnya judul buku Negeri Awan Merah, judul babnya Fahira Ngamber, judul subbab Daerah Aneh, pengarangnya Fahri Asija, ketebalan buku 187 halaman, tahun terbitnya 2005. Nah, itulah tadi judul subbab.
Yang keempat, isi buku atau isi cerita. Bagian isi cerita dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita: 1. Tema yaitu ide cerita, 2. Alur yaitu jalan cerita, 3. Latar yaitu keterangan tempat, waktu, dan peristiwa cerita, 4. Tokoh dan penokohan yaitu tokoh adalah pemain sedangkan penokohan adalah watak pemain cerita, 5. Sudut pandang yaitu posisi penulis dalam cerita, dan yang keenam, amanat yaitu pesan, tersirat, dan tersurat dalam cerita. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi cerita pada buku fiksi. Berikut unsur ekstrinsik teks cerita. 1. Latar belakang pengarang. 2. Nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai disajikan secara tersurat dalam buku fiksi. Nilai tersebut diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh. Berikut ini ada nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita. Yang pertama, nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Kedua, nilai religius, yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu berkaitan dengan adat istiadat. 4. Nilai kepahlawanan, berkaitan dengan perjuangan. Kelima, nilai sosial, berkaitan dengan tata pergaulan seseorang dalam masyarakat. Keenam, nilai politik, berkaitan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Baiklah anak ibu, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Pada bagian sampul ini biasanya memuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Selain itu sering juga disertai tahun terbit dan edisinya. Yang kedua, kata pengantar, yaitu berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Yang ketiga, daftar isi, yaitu berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. 4. Pendahuluan, yaitu berisi informasi singkat mengenai isi buku secara umum. Yang kelima, isi buku, yaitu berisi bagian inti buku. Keenam, penutup atau simpulan, berisi intisari dari isi buku. Namun ada beberapa buku non-fiksi yang tidak pakai penutup. Ketujuh, glosarium, yaitu berisi daftar kata atau istilah yang disusun alfabetis. 8. Lampiran, yaitu berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. 9. Daftar pustaka, yaitu berisi acuan atau referensi penyusunan buku. Ke-10, indeks, yaitu daftar kata kunci dan halamannya dalam buku. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Dipahami ya anak-anak ibu? Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, buku non-fiksi sifatnya adalah nyata karena berisi kenyataan yang didapatkan melalui proses pengamatan ataupun percobaan. Sementara itu, buku fiksi sifatnya khayalan atau rekaan belaka. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan isinya, buku non-fiksi berisi informasi yang dapat diambil atau digunakan oleh pembaca untuk menambahkan wawasan. Sedangkan buku fiksi berisi cerita khayalan atau imajinatif yang fungsinya untuk menghibur pembaca. Kemudian perbedaan yang ketiga berdasarkan bahasanya. Bahasa di dalam buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif berarti kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya. Sementara itu di dalam buku fiksi menggunakan bahasa konotatif. Konotatif adalah bahasa yang tidak sebenarnya, memiliki makna lain atau bisa disebut dengan kata kias, kata yang tidak sebenarnya. Contohnya, buah tangan berarti oleh-oleh, gulung tikar berarti bangkrut, tangan kanan berarti orang kepercayaan. Itulah tadi perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Dipahami ya anak-anak ibu? Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun jenis-jenis buku fiksi yaitu novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Dan jenis-jenis buku non-fiksi yaitu buku non-fiksi pengetahuan, buku non-fiksi keterampilan, buku non-fiksi kepribadian.
Selanjutnya kita akan merangkum buku fiksi dan buku non-fiksi. Rangkuman adalah hasil dari kegiatan menyaringkan semua gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman buku fiksi dapat dibuat berupa sinopsis. Rangkuman buku non-fiksi dapat dibuat berupa peta pikiran atau peta konsep dan ringkasan. Merangkum buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, merangkum buku fiksi menjadi sinopsis. Sinopsis adalah bentuk singkat karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Sinopsis mengungkapkan alur peristiwa cerita. Adapun langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi yaitu yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Kedua, mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita, atau pastikan mencatatnya berurutan agar alur cerita tetap sesuai. Ketiga, menyusun bagian penting tersebut menjadi sebuah sinopsis. Dalam menyusun sinopsis buku fiksi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. Kedua, urutan peristiwa cerita harus sesuai dengan buku. Nah, kita akan menyajikan sinopsis Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang berjumlah 529 halaman. Perhatikanlah sinopsis dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini seperti disampaikan sebelumnya memiliki jumlah halaman 529 halaman. Dari 529 halaman, novel karya Andrea Hirata ini setelah dijadikan sinopsis itu hanya tersusun atas 4.000 kata atau sekitar 2 halaman. Nah, bukankah itu sangat mudah membantu bagi yang lain yang belum membaca novel ini untuk mengetahui secara umum isi dari novel Laskar Pelangi? Kamu juga bisa membuat sinopsis untuk novel lain yang kamu baca agar memudahkan temanmu atau siapapun mengetahui secara umum isi dari novel tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu merangkum buku non-fiksi dengan ringkasan. Ringkasan merupakan bentuk rangkuman non-fiksi yang berupa paragraf. Langkah-langkah meringkas buku non-fiksi yaitu yang pertama, baca informasi umum buku seperti judul, penulis, dan penerbit. Kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan. Tiga, ambil gagasan utama tiap paragraf pada masing-masing subbab. Empat, gabungkan gagasan utama tersebut menggunakan bahasa sendiri. 5. Gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. 6. Susun kalimat-kalimat yang merupakan gagasan utama tersebut menjadi paragraf ringkasan. Nah, berikut ini adalah contoh rangkuman buku non-fiksi dalam bentuk ringkasan. Perhatikan dan pahami ya anak-anak ibu. Berikutnya merangkum buku non-fiksi dengan peta pikiran. Peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi suatu buku yang disajikan dengan bagan. Adapun langkah-langkah membuat peta pikiran, yang pertama, tulis judul di tengah kertas, lalu beri gambar yang sesuai agar memudahkan mengingat judul tersebut. Kedua, buat cabang utama terkait topik tadi. 3. Teruskan dengan membuat cabang utama lainnya. 4. Ingat, beri label cabang hanya dengan kata kunci saja. 5. Selanjutnya, dari setiap cabang utama buat subcabang yang membahas informasi penting. 6. Gunakan garis lengkung yang indah agar nyaman dilihat. 7. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab, kamu bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Jadi merangkum buku non-fiksi ada 2 cara, yaitu dengan cara meringkas dan dengan cara membuat peta pikiran. Nah, berikut ini adalah contoh pemetaan pikiran. Perhatikan dan pahami ya contoh pemetaan pikiran berikut ini. Sekarang kita akan membaca pemetaan pikiran berikut ini. Judulnya adalah mengenai perubahan ekosistem. Yang dibahas ada 2, yaitu mengenai ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu dan penyebab perubahan ekosistem. Nah,
Penyebab perubahan ekosistem disebabkan atau penyebabnya ada dua. Yang pertama karena penyebab alami dan kedua karena penyebab manusia. Apa-apa saja penyebab alami? Ada dua, yaitu karena musim dan kedua karena bencana alam. Nah, apa saja penyebab manusia? Yaitu ada 4 penyebabnya, yaitu karena penebangan hutan, yang kedua karena pemburuan liar, ketiga karena pembangunan industri, 4 karena penggunaan bahan kimia. Nah, itulah cara membaca pemetaan pikiran berikut ini. Dipahami ya anak-anak ibu? Tugas latihan, buatlah pemetaan pikiran mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Buatlah di kertas karton, buat yang rapi dan menarik. Kemudian, kalian jelaskan pemetaan pikiran yang sudah kalian buat tersebut dalam bentuk video. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, mudah bukan? Baiklah anak-anak ibu, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.